Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komaria Nisa dengan NIM 2203042115. Di sini saya akan menjelaskan materi dari pertemuan 9 hingga 15 untuk memenuhi tugas UAS Manajemen Teknologi dan Informasi. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama yaitu adalah sistem telekomunikasi. Sistem telekomunikasi ini apa sih? Sistem telekomunikasi adalah sebuah sistem yang mengumpulkan rangkaian dari perangkat keras dan juga perangkat lunak yang gunanya untuk menangkap informasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Sistem telekomunikasi ini memiliki dua sisi. Yang pertama yaitu sisi dari pengirim atau transmitter. Transmitter ini gunanya untuk mengumpulkan informasi yang akan dikirimkan. Sisi yang kedua yaitu adalah sisi penerima atau receiver. Receiver ini gunanya untuk menangkap sinyal dari pengirim, lalu ia mengkonversikannya menjadi bentuk asli agar penerima akhir dapat memahami informasi tersebut. Selanjutnya yaitu fungsi dari telekomunikasi. Yang pertama tentu saja membuat komunikasi menjadi cepat dan efisien. Yang kedua yaitu memberikan akses untuk panggilan video maupun panggilan audio. Yang ketiga yaitu memfasilitasi keamanan seperti alarm dan juga CCTV. Dan juga sistem telekomunikasi ini sangat berguna untuk memberi akses kepada internet seperti browser, email dan juga media online lainnya. Selanjutnya sistem telekomunikasi ini memiliki media. Yang pertama yaitu adalah kabel tembaga, contohnya seperti koaksial. Yang kedua yaitu adalah kabel serat optik. Kabel serat optik ini contohnya seperti kabel serat optik multimode dan juga single mode. Yang ketiga yaitu adalah media gelombang radio. Ini contohnya seperti gelombang radio AM dan juga FM. Selanjutnya yang keempat yaitu kabel gelombang mikro. Ini contohnya seperti gelombang mikro satelit. Dan yang terakhir yaitu adalah media nirkabel. Contohnya seperti WiFi, Bluetooth dan juga jaringan 5G dan 4G. Materi yang kedua adalah internet, intranet dan extranet. Internet adalah suatu jaringan publik global yang dapat diakses oleh semua orang yang gunanya untuk kegunaan bisnis dan juga e-commerce. Contohnya yaitu adalah pengaksesan Google, Wikipedia, dan media online lainnya. Selanjutnya yaitu adalah intranet. Intranet adalah jaringan internal yang digunakan oleh organisasi untuk mendukung kebutuhan operasional dan komunikasi internal. Contoh dari intranet ini yaitu adalah portal intranet perusahaan seperti SharePoint yang digunakan oleh Microsoft untuk karyawan internal. Selanjutnya yaitu adalah extranet. Extranet adalah jaringan yang memperluas intranet perusahaan untuk memungkinkan akses terbatas oleh pihak eksternal seperti mitra bisnis dan pelanggan. Contohnya yaitu extranet yang digunakan oleh produsen mobil untuk berkomunikasi dengan pemasok suku cabang. Yang ketiga adalah karakteristik dari sistem informasi fungsional, sistem informasi manajemen, sistem pemrosesan transaksi, sistem penjualan dan pemasaran, dan juga customer relationship management atau CRM. Sistem informasi fungsional ini berfokus pada kebutuhan spesifik departemen dalam organisasi. Kalau sistem informasi manajemen memberikan informasi terpadu untuk mendukung pengambilan keputusan di sebuah level manajemen. Selanjutnya yaitu adalah sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi ini menangani volume transaksi yang tinggi dengan keandalan yang tinggi. Selanjutnya yaitu adalah sistem penjualan dan pemasaran. Sistem penjualan dan pemasaran ini mendukung kegiatan penjualan dan pemasaran dengan alat otomasi dan analitik. Selanjutnya yaitu adalah Customer Relationship Management atau CRM. Ini mengelola interaksi pelanggan dengan tujuan meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Materi berikutnya yaitu adalah e-commerce. Pengertian e-commerce adalah proses pembeli dan menjual produk atau jasa melalui jaringan elektronik terutama internet. Ini melibatkan transaksi bisnis yang dilakukan secara online termasuk transfer data dan dana antara dua atau lebih pihak. Jenis-jenis dari e-commerce yang pertama adalah business to customer atau B2C. B2C ini contohnya adalah Amazon dan Tokopedia. Selanjutnya yang kedua adalah business to business atau B2B. Ini contohnya yaitu Alibaba. Dan yang ketiga ada customer to customer atau C2C, contohnya seperti eBay atau OLX. Selanjutnya yaitu adalah customer to business atau C2B. C2B ini contohnya seperti freelance menjuali layanan kepada perusahaan melalui Upwork. Selanjutnya ada B2G. B2G ini adalah business to government.
Contohnya seperti perusahaan IT menyediakan solusi perangkat lunak kepada instansi pemerintah. Selanjutnya yaitu kita akan menjelaskan tentang keuntungan dari e-commerce. Keuntungan dari e-commerce ini memungkinkan bisnis menjangkau pasar global dengan biaya relatif rendah. Selanjutnya, yang kedua adalah mengurangi kebutuhan akan toko fisik dan staf sehingga menurunkan biaya operasional. Selanjutnya yaitu toko online dapat beroperasi sepanjang waktu meningkatkan peluang penjualan. Selanjutnya, data pelanggan dapat digunakan untuk menawarkan pengalaman yang dipersonalisasi. Selanjutnya, yang terakhir yaitu adalah pelanggan dapat melakukan pembelian dari mana saja dan kapan saja. Selain ada keuntungan, e-commerce juga memiliki batasan. Batasan dari e-commerce yang pertama adalah risiko kebocoran data dan penipuan dapat mengurangi kepercayaan konsumen. Selanjutnya, gangguan teknis atau kegagalan sistem dapat menghambat operasi bisnis. Selanjutnya, ketidakmampuan untuk melihat atau mencoba produk sebelum membeli dapat menjadi kendala. Dan selanjutnya, pasar e-commerce sangat kompetitif, membutuhkan strategi pemasaran yang kuat untuk menonjol. Terakhir yaitu adalah pengiriman dan pembelian barang dapat menjadi tantangan terutama untuk bisnis yang beroperasi secara internasional. Aplikasi bisnis to consumer yaitu yang pertama adalah toko online. Toko online ini platform di mana konsumen dapat melihat, memilih dan membeli produk atau jasa secara online. Contohnya Amazon atau Zalora. Yang kedua adalah marketplace yang dimana situs yang menghubungkan penjual dan pembeli di satu tempat. Contohnya Shopee. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah langganan digital yang dimana layanan berbasis langganan untuk produk digital seperti streaming video, contohnya Netflix dan juga Spotify. Penelitian pasar dalam e-commerce ada berbagai cara. Yang pertama adalah analisis data konsumen, yang kedua adalah penggunaan alat analitik, dan ketiga adalah survei dan umpan balik. Selanjutnya yaitu adalah periklanan dalam e-commerce. Yang pertama ada SEO atau Search Engine Optimization atau mengoptimalkan kualitas situs web untuk meningkatkan peringkat di mesin pencari. Yang kedua adalah PPC atau Pay per Click, iklan berbayar yang muncul di hasil mesin pencari atau situs web lain. Yang ketiga adalah social media marketing, yang dimana menggunakan platform media sosial untuk mempromosikan produk dan berinteraksi dengan pelanggan. Dan terakhir adalah email marketing yang mengirimkan promosi, penawaran, dan pembaruan produk langsung ke inbox pelanggan. Layanan terhadap pelanggan, yang pertama adalah layanan pelanggan online, retur dan pengembalian, dan personal assistant virtual. Materi selanjutnya yaitu perbedaan dari Artificial Intelligence, Expert System, dan System Intelligence. Artificial Intelligence atau AI adalah konsep umum yang mencakup berbagai teknologi dan aplikasi untuk meniru kecerdasan manusia. Sedangkan Expert System adalah jenis AI yang mengkhususkan diri dalam memberikan rekomendasi berdasarkan basis pengetahuan spesifik dari pakar manusia. Dan selanjutnya yaitu adalah sistem intelijen, adalah pengembangan sistem cerdas yang menggabungkan berbagai teknologi untuk mendukung pengambilan keputusan yang adaptif dan proaktif. Baiklah, langsung saja pada materi yang terakhir yaitu tentang haki atau hak atas kekayaan intelektual. Hak atas kekayaan intelektual atau haki adalah hak eksklusif yang diberikan kepada individu atau perusahaan atas karya ciptaannya yang bisa berupa karya seni, penemuan, desain, merek dagang, dan lainnya. Haki melindungi kreativitas dan inovasi dengan memberikan hak eksklusif kepada pencipta dan penemu untuk mengeksploitasi karyanya serta selama periode waktu tertentu. Sejarah perkembangan haki pada periode awal abad pertengahan, konsep awal perlindungan intelektual dapat ditelusuri kembali ke era abad pertengahan di Eropa. Misalnya pada abad ke-15, Republik Venesia mengeluarkan undang-undang paten pertama yang melindungi penemu teknologi baru. Pada abad ke-18 dan 19 terjadi revolusi industri, yang dimana selama periode ini perlindungan paten dan hak cipta menjadi lebih terstruktur dan penting. Inggris mengeluarkan undang-undang hak cipta pertama pada tahun 1710, Statute of Anne. Selanjutnya ada Konvensi Paris pada tahun 1883, kesepakatan internasional pertama yang mencakup perlindungan hak kekayaan industri termasuk paten dan merek dagang. Selanjutnya pada tahun 1886 terjadi Konvensi Bern, kesepakatan internasional untuk melindungi hak cipta atas karya seni dan sastra. Selanjutnya itu adalah manfaat haki. Pertama ada memberikan insentif bagi individu dan perusahaan untuk berinovasi dan menciptakan produk baru dengan memberikan
perlindungan hukum atas kreasi mereka. Yang kedua, yaitu dengan adanya perlindungan haki, perusahaan dan investor merasa lebih aman untuk menginvestasikan dana dalam penelitian dan pengembangan R&D karena hasilnya akan terlindungi. Selanjutnya yaitu adalah perlindungan haki membantu perusahaan menjaga keunggulan kompetitif dengan melindungi teknologi, merek, dan desain mereka dari peniruan. Selanjutnya yaitu adalah memberikan dasar hukum untuk menuntut dan mendapatkan ganti rugi dan pelangganan haki sehingga mengurangi pembajakan dan pemalsuan. Yang terakhir yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja di industri kreatif dan teknologi tinggi serta meningkatkan pendapatan bagi pemerintah. Kesimpulannya yaitu adalah hak atas kekayaan intelektual atau HAI memainkan peran penting melindungi dan mendorong inovasi, kreativitas, dan investasi dengan memberikan hak eksklusif kepada pencipta dan penemu. Haki membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing, dan pengembangan budaya. Sejarah perkembangan haki menunjukkan bagaimana perlindungan terhadap kekayaan intelektual telah berkembang dari konsep lokal menjadi standar internasional yang diakui dan diterapkan di seluruh dunia. Baiklah, segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.